Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali berbagi tentang kajian muamalah. Sahabat religi, sebagai makhluk sosial, kita tentu tidak bisa terhindar dari interaksi dengan manusia lainnya. Salah satunya adalah interaksi dengan orang lain berupa hutang piutang. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terhindar dari yang namanya hutang piutang. Apakah kita sebagai orang yang memberikan piutang atau orang yang berhutang, sekaya apapun dia pasti akan perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tidak hanya orang miskin saja yang berhutang, orang kaya pun juga berhutang, bahkan negara pun juga berhutang. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya hutang piutang, bagaimana hukumnya menunda membayar hutang, kemudian bagaimana hukumnya tidak membayar hutang dalam kajian fikih muamalah. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan hutang piutang, saya ingin dulu menyamakan persepsi bahasa yang sering kita dengar dari masyarakat. Ada hutang piutang dan ada pinjam meminjam. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya hutang piutang dan pinjam meminjam itu berbeda. Dalam fikih muamalah itu dua kajian yang berbeda. Kan tetapi di tengah-tengah masyarakat, hutang piutang dengan pinjam meminjam itu sama saja. Jadi bahasanya sama tapi implikasi hukumnya berbeda. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa hutang piutang itu adalah penyerahan harta kepada orang lain dan dikembalikan lagi dengan jumlah yang sama atau dengan nilai yang sama, itu hutang piutang. Sementara pinjam meminjam itu adalah pemanfaatan benda orang lain atau hak milik orang lain dan dikembalikan lagi benda yang sama. Jadi pada dasarnya dia dua hal yang berbeda. Satu, dalam hutang piutang itu dikembalikan nilainya yang sama, akan tetapi kalau dalam pinjam meminjam yang dikembalikan adalah benda itu juga. Apa contohnya hutang piutang? Pinjam uang, pinjam beras atau pinjam emas, itu hutang piutang. Tapi kalau pinjam meminjam, misalnya pinjam baju, pinjam sendal, pinjam sepatu, itu adalah pinjam meminjam dalam kajian fikih muamalah. Itu dua hal yang berbeda. Nah, akan tetapi di dalam masyarakat itu dibahasakan sama. Jadi saya ingin ketika dibahas hari ini kita membahas tentang hutang piutang, kemudian masyarakat menyebutnya dengan istilah pinjam karena pinjam uang juga adalah dalam bahasa sehari itu adalah pinjam meminjam dalam artian card, maka hari ini kita samakan persepsi hutang dan pinjam itu sama dalam kajian dalam bahasa masyarakat sehari-hari. Baik sahabat religi, kita mulai dari definisi. Hutang piutang dalam bahasa Arab berasal dari secara bahasa adalah al-qat'u, artinya memotong. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang memberikan hutang piutang itu memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada orang lain atau dipinjamkan kepada orang lain. Jadi sebagian saja harta mungkin dibutuhkan oleh orang lain kemudian diberikan dalam bentuk penyerahan harta. Jadi secara istilah hutang piutang adalah penyerahan harta kepada orang lain kemudian dikembalikan dengan jumlah yang sama. Jadi pada dasarnya dalam hutang piutang itu harta seseorang dipotong, diambil untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, kemudian syaratnya dikembalikan dengan jumlah yang sama. Jadi dalam hutang piutang sangat terlihat di mana antara satu orang dengan orang lain itu saling membantu. Orang yang sedang kesusahan kemudian diberikan bantuan dalam bentuk pinjaman uang sehingga kesulitannya teratasi. Inilah hutang piutang dalam fikih muamalah. Ini sangat dianjurkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 2 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa, tapi janganlah kamu bertolong-tolongan dalam keburukan dan dosa. Jadi bertolong-tolongan adalah salah satu bentuk
perhatian antara orang yang mempunyai kelebihan harta dengan orang yang mungkin membutuhkan pertolongan pada saat itu, sehingga terjalinlah hubungan sosial yang harmonis. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan dasar hukum dari hutang piutang itu sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Man zallazi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Kata Allah, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dalam bentuk pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan berlipat ganda. Itu janji Allah, bahwa Allah akan melipat gandakan harta yang tadi dipinjamkan kepada orang lain. Nah, begitu Allah memiliki janji yang indah sekali kepada orang yang memberikan piutang kepada orang lain. Di dalam hadis juga ditemukan banyak sekali anjuran agar orang memberikan piutang kepada orang lain dalam bentuk pertolongan, di mana dalam salah satu hadis dikatakan, sesungguhnya Nabi berkata, tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali, kecuali salah satunya adalah sebagai sedekah. Nah, kita lihat di sini bahwa antara hutang piutang dan sedekah itu berbeda. Hutang piutang itu memberikan harta dalam bentuk pinjaman kepada orang lain, kemudian kembali lagi kepada kita pada saat dibayar. Sementara sedekah adalah pemberian habis yang diserahkan kepada orang lain dalam bentuk pertolongan dan tidak kembali lagi harta itu kepada kita, kecuali kembali dalam bentuk pahala, insya Allah kalau Allah meridainya. Nah, oleh Rasulullah dalam hadis ini dikatakan ketika ada 2 kali orang bersedekah, salah satunya dinilai sebagai sedekah, padahal mungkin kedua-duanya uangnya kembali lagi karena dia hutang piutang, tapi Rasulullah menjanjikan itu adalah sedekah salah satunya. Mudah-mudahan Allah membalasi kebaikan itu. Begitu tingginya pahala bagi orang yang memberikan piutang kepada orang lain. Nah, kemudian dalam hadis lain juga ditemukan bahwa sedekah itu berpahala 10 kali lipat, sedangkan memberi pinjaman berpahala 18 kalinya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena seorang peminta-minta terkadang masih memiliki harta di rumahnya, akan tetapi orang yang meminta untuk diberikan piutang dalam keadaan meminta pinjaman, kecuali mereka tidak melakukan itu karena memang benar-benar terdesak." Jadi kalau orang meminta-minta bisa saja mereka masih punya sisa harta di rumah, tapi karena ingin mendapatkan yang lebih banyak. Tapi orang yang minta diberikan hutang benar-benar dalam keadaan terdesak sehingga butuh pertolongan orang lain, sehingga dengan menghilangkan rasa harga dirinya, rasa malunya datang kepada orang lain untuk diberikan piutang, sehingga kata Rasulullah tadi pahalanya lebih tinggi dibandingkan sedekah. Jadi dari ayat tadi dan hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum hutang piutang itu adalah sunnah bagi orang yang memberikannya. Jadi kalau ada orang yang memiliki kelebihan harta kemudian ingin membantu sesamanya, maka baginya sunnah memberikan piutang itu. Dan bagi orang yang diberikan piutang, maka wajib untuk membayarnya ketika sudah mampu atau sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Apakah jangka waktunya 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun. Jadi wajib untuk dikembalikan. Pada saat meminjam uang atau meminjam harta lainnya, maka niatkan dalam hati bahwa dia akan mengembalikan lagi dengan jumlah yang sama. Dan syaratnya dalam hutang piutang itu adalah dikembalikan lagi dalam jumlah yang sama. Jadi kalau dia berhutang 100.000, maka kembalikan lagi 100.000. Dan orang yang memberikan piutang tidak boleh meminta membayar lebih. Apakah dia berhutang itu dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang? Tetap hutangnya jumlahnya harus sama banyak pada saat dia memberikan piutang. Kalau dia berhutangnya 1 tahun dalam jumlah 1 juta, 1 tahun pun dibayarnya, jumlah hutangnya harus jumlahnya 1 juta. Tidak boleh berlebih meskipun 100.000.
walaupun sudah jangka waktunya 1 tahun, kalau itu konsepnya hutang piutang. Kalau diminta oleh orang yang memberikan piutang membayarnya berlebih 100.000 atau 200.000 dari 1 juta tadi, maka dia jatuh kepada riba. Jadi hati-hati juga ketika ingin menolong orang lain, kemudian ingin mengambil manfaat dari sana, maka dia tergelincir kepada riba. Yang dalam Al-Quran riba itu diharamkan. Allah katakan Al-Qur'an 275, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi hati-hati ketika kita ingin menolong orang lain tapi ingin mengambil manfaat darinya, maka dia jatuh kepada riba. Jadi perbaiki lagi niat, kalau ingin menolong orang lain ikhlas karena Allah, maka berikan pinjaman. Tapi kalau ingin mencari keuntungan, maka berikan dalam bentuk investasi lainnya, mungkin dalam bentuk mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Nah, sahabat religi, setelah memberikan piutang kepada orang lain yang hukumnya pada dasarnya adalah sunnah atau bisa wajib dalam keadaan tertentu, dalam keadaan orang benar-benar terdesak, dalam keadaan orang yang memang membutuhkan pertolongan kemudian akan membahayakan jiwanya kalau tidak ditolong, maka si pemberi piutang bisa saja wajib untuk membantu saat itu kalau sedang membutuhkan. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana hukumnya kalau orang yang diberikan piutang tersebut kemudian menunda membayar hutangnya padahal dia sudah mampu untuk membayarnya. Nah, inilah yang sering terjadi di tengah masyarakat. Ketika orang sudah lepas dari kesulitannya kemudian ditagih untuk membayar hutangnya, maka dengan banyak alasan menolak untuk membayar hutang. Nah, padahal di dalam hadis Rasulullah dikatakan matlul ghani zulmun. Orang yang mampu kemudian menunda membayar hutangnya, maka dia termasuk kepada orang yang zalim. Jadi hati-hati sahabat religi, ketika kita berhutang maka niatkan dalam hati untuk segera membayarnya. Karena kalau kita sudah mampu kemudian menundanya, maka kita termasuk kepada orang yang zalim dalam hadis tadi. Lalu bagaimana kalau orang yang diberikan piutang belum mampu untuk membayarnya? Nah, disinilah indahnya agama Islam. Ketika orang yang diberikan piutang belum mampu untuk membayarnya, maka ajaran Islam menganjurkan untuk memberikan kelonggaran. Jadi tidak boleh dikejar-kejar seperti debt collector mengejar para nasabahnya, itu juga tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Akan tetapi kalau orang yang berhutang belum mampu untuk membayarnya, maka diberikan kelonggaran. Karena di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang memberikan kelonggaran terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, maka Allah akan melapangkannya di akhirat. Dan siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat janjinya. Jadi kalau memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah mudahkan dia di dunia dan mudahkan di akhirat kelak. Begitu indah ajaran syariat Islam ini. Kalau orang belum mampu, maka jangan didesak. Kecuali dalam keadaan dia sudah mampu, maka dia termasuk kepada zalim. Tapi kalau dia belum mampu, mungkin bulan ini dia belum mampu, maka berikan kelonggaran untuk membayarnya minggu depan atau bulan depan. Itu ajaran Al-Quran, ajaran syariat. Itu ajaran agama, memberikan kelonggaran kepada orang yang diberikan hutang. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, inilah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang berhutang di perbankan atau di lembaga keuangan lainnya, di mana pemerintah menghimbau untuk menunda menagih hutang karena masyarakat yang terdampak pandemi corona ini. Ini sesuai dengan ajaran agama, di mana menunda pembayaran hutang bagi orang yang memang belum mampu saat ini, apalagi terdampak ekonominya karena pandemi ini, maka dianjurkan untuk menunda menagih hutangnya sampai suasana ekonomi masyarakat kembali normal. Sahabat religi, berikutnya kita akan membahas tentang bahaya menunda membayar hutang. Nah,
Jadi agar kita berhati-hati ketika berhutang, kemudian menunda pembayaran hutang itu ketika mampu. Apa saja bahaya menunda membayar hutang? Yang pertama, jika dia meninggal dan membawa hutang, maka ia akan terhalang masuk surga meskipun dia mati syahid. Itu kata Rasulullah dalam hadis sahih, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh, kata Rasulullah, di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh 2 kali dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Jadi kita tidak mau di akhirat kelak nanti kita tidak masuk surga hanya karena kita tidak melunasi hutang di dunia. Kemudian yang kedua adalah keadaannya atau nasibnya di akhirat kelak tidak jelas dan tidak pasti apakah akan selamat atau tidak, karena dia belum menyelesaikan hutangnya di dunia. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya itu dilunasinya. Atau ketika dia meninggal kemudian dia belum melunasi hutangnya, maka ahli waris wajib untuk menanggung hutangnya. Kalau tidak, nanti nasibnya terkatung-katung. Dia tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Nah, mudah-mudahan kalau kita berhutang, maka kita mampu melunasinya sebelum meninggal dunia. Niatkan di dalam hati. Bahkan perintah Al-Quran itu adalah kalau kita berhutang maka catat. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai, tidak tunai itu berarti secara berhutang, faktubuh, maka catat. Datangkan saksi. Inilah fungsi bendahara saat ini, fungsi sekretaris. Kalau kita berhutang catat. Bahkan saya kalau berhutang catat di pintu lemari pakaian. Meskipun saya berhutangnya kepada anak-anak, tapi saya catat agar pada setiap membuka lemari pakaian saya ingat dengan hutang saya dan segera berniat untuk melunasinya. Sahabat religi, bahaya berikutnya dari menunda membayar hutang adalah tidak disolatkan oleh Rasulullah. Padahal solat beliau adalah syafaat. Pernah suatu ketika dihadapkan kepada beliau jenazah salah seorang sahabat yang meninggal untuk disolatkan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah si mayat ini meninggalkan hutang? Sahabat lain berkata, dia meninggalkan 2 dinar. Lalu kata Rasulullah, salatkanlah oleh kalian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mau menyelenggarakan jenazah yang dia meninggal dalam keadaan berhutang. Padahal disalatkan Rasulullah adalah syafaat, diterhindar dari syafaatnya. Itu bahaya menunda pembayaran hutang. Berikutnya adalah orang yang berhutang dan berniat tidak melunasinya akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Nah, kita tidak mau tentu berhadapan dengan Allah kelak kita berstatus sebagai pencuri. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita ingin bertemu kepada Allah dalam suasana yang gembira. Mudah-mudahan kita terhindar dari hutang atau dari lilitan hutang. Makanya setiap hari kita dianjurkan oleh Rasulullah pada setiap pagi berdoa agar terlindung dari lilitan hutang. Kalaupun kita berhutang, niatkan dalam hati untuk segera melunasinya. Kemudian bahaya menunda pembayaran hutang yang kelima adalah status orang berhutang itu pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Orang yang berhutang kemudian tidak membayarnya, mungkin karena memang belum mampu membayar atau memang diniatkan untuk tidak membayar, maka dia akan dikejar rasa tidak tenang setiap hari, akan gelisah setiap hari. Mungkin setiap hari dia akan merasa ada orang yang mengetuk pintu karena menagih hutang. Dia merasa cemas dan mungkin saja di tidur malamnya dia merasa gelisah
karena belum membayar hutangnya, maka pada dasarnya kita dianjurkan untuk tidak berhutang kalau tidak perlu. Tapi kalau memang perlu sekali, maka dibolehkan untuk berhutang, akan tetapi niatkan dalam hati untuk segera melunasi hutang tersebut agar kita selamat dari kejaran dan kita menjadi tentram. Sahabat religi, demikian kajian kita tentang fikih muamalah, hukum hutang piutang dan hukum menunda pembayaran hutang. Mudah-mudahan kita terbebas dari lilitan hutang dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kajian muamalah berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.